Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Jadi kata yang semakin nikmat kita sandara bisa napas kita bilang kita tenang tangan kaki juga mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita revolusioner Islam semuanya berbagai kebatilan menghadapi kemungkaran membawa rahmat seluruh alam yang tak lain yang tak bukan kalam baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang terhormat ustazah atau dosen pembimbing dosen mata kuliah antropologi yang saya sebut nama beliau yakni Irmayanti Hamzah SPDMPD. Yang saya hormati teman-teman yang hadir hari ini maupun tidak sempat hadir pada hari ini, mungkin ada beberapa halangan. Baik, saya sebagai moderator hari ini yaitu Ahmad Fadil akan memimpin diskusi atau berjalannya diskusi pada hari ini yang saya sebut rundown atau tahapan-tahapan dalam diskusi. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan, yang terakhir adalah penutup. Kemudian marilah kita membuka diskusi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk agenda kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 terhadap kelompok 3, yaitu kelompok 3 terhadap pemateri kelompok 3. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Makaya. Saya perwakilan dari kelompok 3 selaku materi yang akan menjelaskan materi kami, yakni paleoantropologi. Yang mana mata kuliahnya adalah ilmu dasar-dasar antropologi. Jadi
Mungkin dari teman-teman forum yang ingin bertanya, saya buka masing-masing pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan. Baik, terhadap forum saya persilakan. Saudari Zulkaidah, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita pelajari dari fosil purba? Pertanyaannya ditujukan kepada Saskia. Apa yang bisa kita pelajari dari fosil purba? Apa saja yang kita pelajari dari fosil purba? Baiklah, untuk pemateri, silakan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zulkaidah, apa yang kita pelajari dari fosil purba. Jadi jika kita mempelajari fosil purba, bisa memberikan kita wawasan penting tentang bagaimana kehidupan manusia purba di masa lampau, bagaimana lingkungan mereka, dan apa yang mereka makan. Kemudian tentang fosil. Jadi jika kita belajar tentang fosil, kita bisa mengetahui tentang DNA mereka, apa yang mereka makan, di mana mereka tinggal, dan seberapa jauh mereka hidup. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu pertanyaan yang saya rasa jelas dari kelompok 3. Bagaimana dari saudari Zulkaidah? Ada sanggahan? Ya, sanggahan bisa diulangi kembali apa yang telah dijawab apa dari kelompok 3. Baik, saya ulang kembali jawaban dari kelompok 3. Yang dimana jawabannya adalah memberikan kita wawasan penting tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk asal usul kehidupan, evolusi, perubahan lingkungan, kemudian fosil beradaptasi, apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka hidup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya rasa paham dari yang bertanya. Dari kelompok 4. Terhadap forum yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada? Oh, untuk saudari Aziza terhadap yang dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya kepada saudara Saskia, yang mana pertanyaan saya yaitu apa saja manfaat analisis DNA purba? Saya kembalikan kepada moderator. 12. Baik, setelah pertanyaan dari saudari Aziza dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Apa saja manfaat analisis DNA purba terhadap materi? Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2, yaitu apa saja manfaat analisis DNA purba. Jadi jika kita menganalisis DNA purba, kita bisa menelusuri evolusi manusia, kemudian mengidentifikasi spesies manusia, kemudian mempelajari migrasi manusia, yang terakhir meneliti adaptasi genetik manusia purba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban yang dari kelompok 3. Bagaimana untuk saudari Aziza? Ada sanggahan? Tambahan? Bisa dijelaskan kepada apa yang telah dinyatakan? Baik, yang saya dapat tangkap dari penjelasan saudari Saskia yaitu yang mana kita bisa mengidentifikasi cara evolusi manusia, dan juga saya bisa tangkap kita dapat mengkaji hubungan antara manusia purba dan modern. Itu saja yang saya dapat tangkap dari saudari Saskia. Saya kembalikan kepada Vera. Baik, itulah jawaban yang telah dapat tangkap dipahami oleh saudari Aziza dari kelompok 2 ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang
yang akan dijawab oleh Muhammad Khairus. Mengapa fosil Australopithecus afarensis sangat penting dalam studi manusia berkubah? Bisa diulangi Pak? Mengapa fosil Australopithecus afarensis penting dalam studi manusia purba? Baik, terima kasih telah jawab pertanyaan dari Nadira Dari kelompok 4. kelompok 4. Baik, terhadap materi yang menjawab saya silakan. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari Nadira. Fosil ini penting karena menunjukkan bahwa manusia purba sudah berjalan sejak jutaan tahun lalu sebelum perkembangan kota besar seperti manusia modern. Ya, kembalikan kepada beliau. Itulah jawaban dari Saudara Khairus. Bagaimana Nadira? Apa kesanggahan tambahan? Sudah. Sudah puas. Berarti paham apa yang telah dijelaskan. Bisa diulangi kembali apa yang telah disampaikan. Fosil sangat penting karena menunjukkan manusia purba sudah berjalan tegak dari tahun ke tahun sebelum perkembangan otak yang besar pada manusia modern. Baik, berarti adalah pernyataan yang telah disampaikan oleh Saudari Nadira dari kelompok 4. Terhadap forum yang ingin bertanya atau kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Saudari Nadia, mohon diperbesar volumenya karena agak jauh. Baik, saya bertanya kepada kelompok 3. Mengapa penemuan fosil hominid penting dalam ilmu antropologi? Mengapa penemuan fosil hominid penting dalam ilmu antropologi? Sabar. Ulang. Ya, bisa diulang kembali. Apa saja tahapan penting dalam evolusi manusia? Apa saja tahapan penting dalam revolusi manusia? Baik, terima kasih telah pertanyaan dari Nadira. Terhadap maaf, Saudari Nadia, terhadap materi saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nadia. Apa saja tahapan-tahapan penting dalam evolusi manusia? Jadi tahapan penting manusia itu ada 5. Yang pertama ada Australopithecus, yaitu di mana manusia sudah mulai berjalan dari tegak. Kemudian ada Homo habilis. Jadi di Homo habilis ini sudah memiliki keterampilan manusia yang memiliki keterampilan. Kemudian ada Homo erectus. Jadi Homo erectus ini manusia purba sudah mulai menggunakan api. Kemudian mereka memiliki tubuh yang lebih besar. Kemudian ada Neanderthalis. Di Neanderthalis ini manusia purba hidup berdampingan dengan Homo sapiens. Kemudian ada Homo sapiens. Jadi Homo sapiens ini sudah termasuk dengan manusia modern, di mana mereka sudah memiliki pemikiran yang abstrak dan sudah menggunakan alat-alat yang seadanya. Itu saja yang disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban mengenai tahapan revolusi manusia dari jutaan tahun yang lalu. Terhadap Saudari Nadia, apa ada sanggahan?
terasa jelas. Bisa diulangi kembali apa yang telah dijelaskan. Baik, di sini yang saya pahami tentang teknologi manusia terjadi secara bertahap, mulai dari makhluk mirip kera yang berjalan agak tegak hingga menjadi manusia modern. Baiklah, yang telah bisa dapat dipahami oleh kalian Nadia. Mungkin ada forum lagi yang ingin bertanya terhadap forum, saya silakan. Ya, Idam, saudara Idam, silakan apa yang mau ditanya terhadap kalian. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya pada kelompok 3, yaitu apa hubungan manusia modern dan Neanderthal? Apa hubungan manusia modern dan Neanderthal? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bisa diulangi kembali pertanyaan. Apa hubungan manusia modern dan Neanderthal? Mengenai hubungan apa bang? Hubungan antara manusia modern dengan manusia kita terhadap pemateri saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Idam. Manusia modern dan Neanderthal mempunyai nenek moyang yang sama, sehingga sebagian DNA Neanderthal masih ada dalam gen manusia hingga sekarang. Sekian sebagai kepada. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Bagaimana saudara Idam? Ada sanggahan? Ya, sanggahan? Tidak. Ada? Nggak ada. Bisa diulangi kembali apa yang Baik, yang saya pahami yaitu bahwa manusia modern dan Neanderthal itu memiliki nenek moyang yang sama yang terus bergenerasi turun-temurun hingga saat ini. Baik, terima kasih telah jawaban dari Idam atau Idam apa yang telah dipahami dari jawaban dari pemateri. Kemudian ada lagi yang bertanya. Baik, tinggal satu orang saya rasa. Ya, tinggal satu orang dari ke-6 kelompok terhadap saudari Livia. Saya persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan kepada saudari Fatia. Apa saja yang dapat kita pelajari dari hasil uji? Apa saja yang bisa pelajari dari uji ini? Terhadap pemateri saya persilakan. Bentar. Ya. Oke, terhadap pemateri silakan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Livia. Apa saja yang kita pelajari dari fosil purba? Jadi, jika kita mempelajari fosil purba, kita bisa mengetahui tinggi manusia purbanya, pendek. Kemudian kita bisa mempelajari DNA, golongan darah. Kemudian kita bisa mempelajari
penelitian manusia purba. Bagaimana ada sanggahan dari saudari? Pertama. Di sini kan yang saya pertanyakan di sini apa saja yang dapat kita pelajari dari manusia purba. Nah, dari berbagai jawaban tadi, saya rasa itu belum terlalu ini terkait dasar fosil purba. Di sini hanya terdapat bagaimana sejarahnya, bagaimana manusia purba meninggal, dan apa saja golongan-golongan darah. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali atau ada tambahan dari teman-teman lain, karena di sini mungkin belum terlalu jelas, saya rasa mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih telah tambahan mengenai pertanyaan dari kelompok 3. Dan kelompok 3 saya persilakan menjawab. Sangat. Baiklah, kami menjawab dari sana dari presentasi. Mungkin lebih penting jika kita mempelajari manusia purba, kita bisa mengetahui tahun berapa dia meninggal. Kemudian kita masukkan dia di golongan apa? Homo sapiens atau Homo erectus atau Homo habilis. Jadi kita bisa mengetahui mereka manusia purba jenis apa. Kemudian bagaimana mereka fosil, sebenarnya fosil purba ini bukan hanya kepada manusia. Fosil purba ini bisa juga kepada hewan. Jadi kita mengetahui bagaimana hewan itu meninggal terkena apa, karena dari DNA dari tulang itu kita bisa mengetahui semuanya. Jadi kemudian kita mempelajari fosil purba ini, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah manusia berevolusi. Jadi saya mungkin yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari pemateri mengenai evolusi dari manusia atau penelitian manusia purba. Mungkin dari forum ada sanggahan. Bagaimana saudari? Ada sanggahan tambahan atau Mungkin dibilang saudari Saskia tadi, ada beberapa homo-homo yang dia sampaikan tadi. Nah, mungkin itu bisa disebutkan kembali dan kalau bisa dijelaskan jenisnya? ya. Jenis revolusi. Ya. Ya. Baik, bisa dijelaskan kembali apa saja macam-macam model manusia purba pada zaman terhadap materi bisa. Baiklah, saya akan menjawab dari sanggahan dari dia. Jadi tahapan evolusi manusia purba itu ada 5. Yang pertama itu yang disebutkan tadi Australopithecus. Jadi manusia ini dimana awalnya dari berjalan membungkuk sudah menjadi tegak. Kemudian ada Homo habilis, di mana Homo habilis ini manusia sudah memiliki keterampilan menggunakan alat-alat. Kemudian ada Homo erectus. Di Homo erectus ini manusia ini sudah mempunyai badan yang lebih besar dan sudah mulai menggunakan kaki. Kemudian ada Neanderthals. Jadi di Neanderthals ini manusia ini hidup berdampingan dengan Homo sapiens. Kemudian yang saya jelaskan lagi Homo sapiens. Jadi Homo sapiens itu manusia yang sudah modern. Yang tadinya Neanderthals ini sudah disebut dengan manusia purba, kemudian Homo sapiens sudah disebut dengan manusia modern, di mana mereka sudah memiliki pemikiran yang abstrak, bisa menggunakan alat yang ada di sekitar mereka. Saya bisa sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah jawaban yang sangat terperinci dari mengenai jenis-jenis Homo sapiens ataupun manusia purba. Bagaimana? Saudari sudah sangat apa? Mungkin ada dari forum menambahkan mengenai penjelasan atau tambahan terhadap Zulkaidah. Saya persilakan. Baik, saya akan sedikit menambahkan apa yang dapat kita pelajari dari fosil purba. Fosil purba memberikan jendela ke masa lalu, memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan prasejarah. Informasi yang dapat diperoleh sangat beragam, mulai dari evolusi makhluk hidup hingga lingkungan purba. Pertama adalah evolusi makhluk hidup. Fosil memberikan bukti langsung tentang evolusi spesies dengan membandingkan fosil dari berbagai periode waktu. Para ilmuwan dapat melacak perubahan bertahap dalam bentuk dan struktur organisme. Ini membantu kita memahami bagaimana spesies baru berevolusi dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Oke. Terima kasih telah tambahkan mengenai tahapan-tahapan kebiasaan yang telah dilakukan manusia purba pada eranya. Kita akan agenda berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat tangkap adalah ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari secara biologis manusia maupun dari zaman purba hingga era sekarang. Adapun tahapan-tahapan yang telah dilalui ada yang bisa dipelajari melalui antropologi. Salah satunya adalah manusia purba, di mana manusia sendiri pada eranya itu masih dibilang abstrak menurut Charles Darwin. Jadi menurut beliau bahwa manusia berasal dari era yang telah berevolusi dari tahun ke tahun, tahun-tahun ke tahun, kena akibat lingkungan dengan kebiasaan, di mana mereka memakan tumbuhan yang bisa menguatkan otak saya gitu secara biologis, secara biologis. Jadi menurut sejarah yang kita pelajari tentang manusia purba terhadap tahapan-tahapannya, mulai dari manusia purba hingga manusia modern, sehingga dikenal sebagai manusia sekarang, yaitu kita. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan atau sejarah empiris mengenai manusia purba. Kemudian kita tahap ke agenda berikutnya mengenai penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, saya Ahmad Fadel sebagai moderator yang telah memimpin diskusi pada pagi hari ini atau siang hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya, itu merupakan kesalahan saya, bukan karena kebenaran apa yang telah disampaikan itu kebenaran hanya satu, yaitu dari Allah SWT. Mungkin saya akhiri Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.